Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri seperti biasa. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan adakan bagi kita hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kesalehan kita, tapi semata-mata kebaikan Tuhan, anugerah dan kasih sayang Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Engkau menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru untuk menjalani hari ini. Kami hendak baca, dengar dan renungkan firman-Mu karena kami percaya firman-Mu akan memberi semangat bagi kami untuk melangkah di hari ini. Karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa kasih kepada Tuhan itu harus ada bukti. Amin. Ya, kasih harus dibuktikan. Amin. Nah, di ayat 18 dikatakan begini, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu, orang yang mengalami kebaikan Tuhan dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan pasti memiliki kasih yang bergelora kepada Tuhan. Amin. Sama seperti pertama kali saya ambil keputusan terima Yesus, ada semangat yang bergelora di dalam diri saya untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, perjumpaan saya dengan Tuhan, ya, keselamatan yang saya peroleh di dalam Yesus Kristus, sampai kemudian saya harus membayar 4 tahun 6 bulan di penjara. Ya, masuk penjara jangan ditanya dipukul atau tidak, bukan dipukul lagi, dianiaya. Nah, Bapak Ibu, disadari kasihnya yang bergelora, ya kan? Orang akan rela melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memberi dan berkorban, tidak menahan berkat untuk dirinya sendiri, tetapi terbeban untuk menolong orang lain dan terbeban pula untuk mendukung pekerjaan Tuhan dengan harta yang dimilikinya. Karena itu Amsal 3 ayat 9 berkata begini, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu." Inilah yang dirasakan oleh Maria Magdalena, sebab yang dikatakan di dalam Lukas 7 ayat 47, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Nah, karena telah mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib
dan dosanya yang besar telah diampuni, maka Maria Magdalena bertekad untuk membalas kasih Tuhan dengan apa yang bisa ia perbuat. Di dalam Lukas 7 ayat 37 dan 38 dikatakan begini. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Perhatikan, Maria Magdalena datang kepada Tuhan dengan membawa sebuah buli-buli yang berisi minyak wangi yang ia pergunakan untuk meminyaki Tuhan. Padahal minyak wangi tersebut berharga sangat mahal dan mungkin itu satu-satunya harta yang dimilikinya. Wanita itu rela mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan ia membasahi kakinya dengan air mata, menyeka dengan rambutnya, dan mencium kakinya sebagai ekspresi kasihnya. Walaupun Tuhan Yesus sudah tersalib, Maria Magdalena tetap menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan dengan mengunjungi kuburnya. Dan Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena menjadi orang pertama yang datang ke kubur itu pada pagi-pagi buta dan mendapati kubur itu telah kosong. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jerih lelah dan pengorbanan wanita itu diperhitungkan oleh Tuhan. Terbukti ketika Tuhan bangkit dari kematiannya, Maria Magdalena menjadi orang yang pertama dijumpainya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita renungkan saat ini. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itu harus ada bukti. Amin. Saya sudah mengalami penjara 4 tahun 6 bulan dan dipukul, dianiaya, diintimidasi, mengalami masuk di sel tikus, Tuhan proses juga ekonomi, tetapi saya tetap bertekad untuk melayani Tuhan, menjadi orang terdepan dalam pekerjaan Tuhan, secara khusus misi. Bagi saya melayani adalah memberi hidup. Mari Bapak Ibu, kita aktif dalam pekerjaan Tuhan, entah dengan saudara terlibat secara langsung, secara langsung saudara menjadi hamba Tuhan yang terlibat dalam misi. Mungkin secara tidak langsung saudara juga bisa memberikan apa yang saudara bisa, yaitu menopang pekerjaan Tuhan dan menopang hamba-hamba Tuhan. Bahkan saudara juga harus berdoa untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan. Saya memerlukan doa, topangan doa dari Bapak Ibu semuanya. Mari kita semakin giat melakukan sebagai bukti kasih kita kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami terlibat secara aktif dalam pekerjaan Tuhan, langsung atau tidak langsung. Kiranya semangat itu kami miliki sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Dan Engkau yang akan memberkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja mereka hari ini. Perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan mewarnai kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datang
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada